Selamat siang teman-teman kami semua. Jadi pada siang hari ini kami akan melaksanakan wawancara wirausaha di UD Basaria. Sebelum mulai wawancara, perkenalkan diri kami, Yohana Sembiring, nomor 33, dan teman saya. Nama saya Nadia Lisania Damanik, nomor absen 20. Nama saya Suyanti, nomor absen 27. Nama saya Kriswani Sinaga, nomor absen 17. Nama saya Tisna Sinaga, nomor absen 29. Nama saya Rikmi Sinaga, nomor absen 23. Baik, kami akan Selamat siang, Pak. Ya, selamat siang. Kami siswa dari SMA Negeri 1 Raya diberikan tugas untuk mewawancarai suatu wirausahawan. Ya. Jadi kami memilih Bapak sebagai narasumber kami yang bersedia untuk kami wawancarai. Apakah Bapak bersedia untuk kami wawancarai? Baik, kalau boleh tahu Pak, Ya. nama Bapak siapa Pak? Nama saya Janrika Sinaga, umur 40, nama UD-nya UD Basaria. Baik. Pada usia berapa Bapak memulai suatu usaha ini Pak? Saya memulai usaha ini umur 36 tahun, baru jalan 3 tahun lah. Motivasi Bapak untuk memulai usaha ini Pak, apa Pak? Motivasinya awalnya dulu lahan ini kosong, karena bisa bikin lahan kayu, bikin mebel gini karena ini banyak limbahnya, cocok di posisi lahan kosong seperti ini. Ya. Modal yang dibutuhkan Bapak dalam memproduksi satu barang. Modalnya untuk suatu usaha ini banyak ini karena mesin, kayu, modalnya ini sampai puluhan juta gitu lah. Enggak. Untungnya dalam satu barang itu berapa Pak? Kalau untungnya itu tergantung model bahannya, kayak pintu, kayak kayu juga, lain-lain semua harganya nggak bisa ditentukan. Barang yang Bapak jual dalam satu bulan itu berapa Pak? Kalau itu bisa tergantung banyak pesanan, bisa juga per minggu kosong, tapi di dalam satu minggu bisa sampai 100 sampai 50 jenis yang terjual. Jenis apa saja Pak? Seperti pintu, kosen jendela, kosen pintu, lemari, meja, dan kursi. Jadi Pak, pertanyaan selanjutnya, pekerjaan apa yang Bapak kerjakan di sini Pak? Kalau di sini saya sebagai pemilik pengusaha hanya mengawasi, memasukkan kayu, baru mensuplai barang yang masuk dan apa pesanan orang ke UD kita ini gitu. Maksud Pak. Jadi Pak, teknik yang Bapak gunakan dalam pembuatan peti mati ini apa saja Pak? Kalau tekniknya ini semua kerja serba mesin semua. Berarti serba modern Pak. Ya, serba modern. Kalau alat-alat tradisional atau yang lain kecuali ini ada Pak? Kecuali mesin gitu. Masih ada mesin tangan, mesin kecil seperti gergaji, martil, itu di luar mesin besar lah itu. Kayak ketam tangan, pahat ada juga. Jadi dalam pembuatan peti mati ini apa saja keluhan Bapak ketika masyarakat sebagian tidak membeli gitu gitu? Atau ada kan masalahnya jika ada seseorang tidak membeli peti yang buatan dari Bapak gitu. Kalau itu nggak masalah, itu kan karena ada hubungan saudara pun ada juga pengaruh bisnis ini, bukan harus beli sama kita. Mungkin mayatnya tadi dari luar, nggak mungkin belinya dari sini dibawa lagi ke sana, kira-kira begitu. Berarti Bapak seorang yang selalu kan Pak Ya, semangat. semangat Tidak ya. pernah tidak pernah pantang menyerah itu. Ya, Terima kasih ya Pak. oke, selesai? Belum. Jadi berapa waktu yang diperlukan dalam membuat satu barang Pak? Contohnya kan membuat peti mati Pak. Berapa waktu Bapak membuat itu jika ada suatu permintaan Pak? Kalau membikinnya selesainya 1 hari, cuma pengambilan kayunya yang lebih lama, harus dikeringkan, dijemur dulu berbulan-bulan,
baru bisa diolah. Kalau pembuatannya cuma 1 hari 1 peti bisa. Jadi dalam berusaha ini Pak, apa motivasi Bapak untuk ke masa depannya Pak? Motivasinya inilah supaya berkembang, pelanggan puas, banyak juga yang mau memesan sama kita. Pelanggan senang sama senang gitu. Ya. Dah? Jadi mengapa Bapak memilih sebagai wirausahawan kerajinan dari bahan kayu ini Pak? Iya, karena di sini masih banyak hutan kita yang masih banyak kayu di hutan, masih bisa kita fungsikan untuk kebutuhan masyarakat dan kebutuhan semua, sama rumah tangga, sekolah, seperti kantor-kantor. Baik Pak, satu pertanyaan lagi. Ini kan Bapak suatu wirausahawan dari kerajinan bahan kayu. Jadi bahan kayunya ini Bapak beli sendiri atau ini hasil dari ladang Bapak? Kalau ini dibeli, ada juga dibeli dari punya ladang, ada juga yang ngantar kemari jual kayu, kita tampung. Yang banyak kita gunakan dari ladang-ladang orang kita beli. Jadi Pak, kalau seandainya ada orang yang membeli, jadi harga peti per barang berapa Pak? Kalau ini ada 3 jenis. Kalau masalah peti ada beda-beda harganya, beda bentuknya. Ada yang simpel dia lebih murah lagi, ada model-modelnya lebih tinggi lagi harganya. Kalau Nggak- kami nggak tahu, Pak, sama ya. harga yang lebih cantik itu berapa harganya? Kalau udah selesai dia posisinya nanti sudah bagus, dia sampai harga 2.500.000 Yang per 1 peti. Masih yang Pak simpel dia? Kalau yang sederhana aja dia harganya bisa 1.300.000. Ya, Kalau membuat peti mati kan Pak itu berbeda ukuran. iya. Karena setiap orang itu berbeda ukuran. Sebab itu jadi ini Pak, Bapak udah rancang. Ini yang udah dipesan atau Bapak yang sudah Kalau merancang? ini semua ukurannya standar. Biarpun dia tadi yang tua, ukurannya harus 1 meter 90, 1 meter 80 lah. Biarpun pendek dia tua, beda apanya ukurannya, itu harus distandarkan. Kalau kita bikin yang kecil, yang mati orang tua, datang orang dipikirnya nanti anak-anak yang meninggal. Jadi distandarkannya untuk yang udah tua. Ya. Jadi Pak, dalam membuat lemari misalnya kan Pak, udah peti mati, apakah jenis kayunya jenis yang sama Pak atau beda-beda? Kalau masalah lemari harus khusus dia kayunya yang bagus dan juga harus kering betul dia. Jadi Tidak bisa yang asal-asalan kayunya karena itu bentuk hiasan rumah juga itu. Ya. contoh jenis kayunya apa Pak yang paling bagus? Kalau paling bagus yang ada di sini banyakan mahoni sama kayu ingul, itu yang sering digunakan. Tapi kalau untuk peti bisanya kayu pinus, bisa juga kayu dosih namanya kalau di sini. Ya. Apakah dia mau bertanya lagi? Kalau boleh tahu Pak, berapa anggota yang Bapak ambil sebagai pekerja di Kalau Bapak? pekerja di sini, kalau di hutan bisa sampai 3 orang, 2 orang, baru ngantar kayu ke sini juga 2 orang, dan di sini juga ada 2 orang, ada kerja di sini dan ada juga mengantar sama konsumen. Kira-kira Pak, berapa habis uang Bapak untuk pekerja Bapak Pak? Kalau per harinya ini untuk gaji 1 orang 200.000 per orang, kalau ada 5 orang 1 juta lah per hari. Untuk 1 orang, untuk semua 1 juta lah semua per harinya. Jadi Pak, kalau dalam 1 bulan itu biasanya berapa barang yang bisa terjual Pak? Kalau itu tergantung situasi, karena ada juga kalau pesanan di dalam 1 minggu itu langsung keluar semua bahannya, seperti pesanan kursi meja. Nah, dalam 1 minggu ini harus selesai, ya mau sampai 50-30 jenis dia terjual, maunya dalam 1 minggu kosong. Baik, apakah ada lagi yang mau bertanya? Saya lagi Pak. Ya. Jadi saya bertanya Pak, selain Bapak membuat peti mati ini, apa aja yang Bapak apa aja Bapak yang Bapak usahakan di sini kecuali peti mati Pak?
seperti gue bilang tadi, ada usaha pintu, jual kayu juga, ada juga mau beli kayu, ada juga beli serbu ini, abu ini untuk ternak ayam dan untuk bunga. Sekalian lah ini, kalau ada yang minta kita kasih juga, hasilnya pergoni gitu. Apakah ada lagi yang mau bertanya? Ada. Pas, oke. Baiklah Pak. Ya. Terima kasih karena Ya. sudah bersedia menjadi wawancara kami. Di sini ada sebagai tanda terima kasih kami. Kami hanya bisa memberikan ini karena Oh, ya. kami masih anak sekolah, Pak. Oh iya, terima kasih. Makasih ya Pak. Kasih ya Pak. Ya.